Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni mengenai wawasan Nusantara dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Lailatul Karomah dengan NIM 20142, Alivia Yurinda Haryono Putri dengan NIM 20145, Tasya Windia Fani Yuniar dengan NIM 2023 10 11 11 46, dan saya Alivia Yunisa 20148. Berikut pokok bahasan mengenai wawasan Nusantara, yaitu yang pertama tentang pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Kemudian ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik, konsep dan urgensi wawasan Nusantara, unsur dasar wawasan Nusantara, arah pandang wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, serta tujuan wawasan Nusantara, sumber histori, sosiologis, politis wawasan Nusantara, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, dan selanjutnya akan ditutup dengan studi kasus serta analisisnya. Geopolitik yaitu kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang paham, peran, dan damai, serta disintegrasi dengan kondisi dan konstelasi. Untuk pengertian dari geostrategi, yaitu perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, pengetahuan, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Untuk pengertian wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diaplikasikan dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara sebagai politik Indonesia itu diartikan sebagai geopolitik dapat bermakna sebagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Ditinjau dari kondisi geografisnya, secara formal dituangkan dalam pasal yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas hanya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk geopolitik, kebijakannya wawasan Nusantara caranya dasar kondisi tujuan tercapai cita-cita nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa geopolitik Indonesia bentuknya sebagai wawasan Nusantara. Selanjutnya ada unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah. Wadah wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud, wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Selanjutnya isi. Yang pertama ada cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada asas keterpaduan. Selanjutnya ada tata laku. Ada tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara. Yang pertama arah pandang ke dalam. Maksudnya yaitu mencegah dan menyelesaikan faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Yang kedua mengupayakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tujuannya yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua yaitu arah pandang keluar. Dengan maksud hubungannya dengan dunia internasional harus mampu mengamankan kepentingan nasional dalam berbagai aspek guna mencapai tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan yang pertama menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang berubah-ubah, yang kedua melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Selanjutnya adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Di mana pada kedudukan di sini dia ada 2 fungsi ya. Jadi yang pertama wawasan Nusantara sebagai landasan visional, di mana isinya itu diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bersama.
Nah, kemudian yang kedua, wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional di sini dapat dilihat dari yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideologi, kemudian Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional, kemudian WANUS sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, dan ada GBHN yakni garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, kemudian di sini ada fungsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi melalui fungsi ini diharapkannya walaupun kita memiliki banyak sekali pandangan yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya kita memiliki persepsi yang sama bahwa seluruh warga Indonesia memiliki satu tujuan, yakni Indonesia lebih baik. Ada tujuan wawasan Nusantara di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Tujuan lainnya yaitu sebagai upaya untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa yang harus terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politik, wawasan Nusantara. Jadi yang pertama ada sumber historis ya, jadi ini ada sejarahnya begitu kenapa wawasan Nusantara ini bisa lahir begitu. Jadi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara itu bermula dari dikeluarkannya Deklarasi Juanda, di mana menurut Deklarasi Juanda garis teritorial itu bukan lagi pemisah antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yakni melainkan merupakan penghubung antara pulau-pulau. Nah, berawal dari Deklarasi Juanda ini, akhirnya bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain. Setelah diajukan ke forum internasional, akhirnya pada tanggal 30 April 1982, tepatnya pada konferensi PBB, dikeluarkanlah Konvensi Hukum Laut yang dinamakan The United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana pada Konvensi Hukum Laut ini Indonesia diakui sebagai negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Jadi bukan pulau-pulau yang terpisah lagi, melainkan negara kepulauan. Nah, kemudian ada sumber sosiologis. Ini adalah sebuah pandangan senasib sepenanggungan di mana masyarakat Indonesia dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan yang awalnya mereka ini berjuang sendiri-sendiri karena keterpisahan daerah begitu, akhirnya bersatu melawan penjajah bersama-sama. Hal ini membuahkan hasil di mana akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kemudian ada sumber politis. Jadi sumber politis ini ada kaitannya dengan geopolitik yang sudah dijelaskan tadi, di mana pada sumber politis ini pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan model dan milik bersama bangsa Indonesia, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama, dan kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara memakai sistem hukum nasional. Yang selanjutnya yakni tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Jadi yang pertama, konsepsi wawasan Nusantara ini menyebabkan adanya keluasan wilayah dan keberagaman di Indonesia, sehingga perlu adanya suatu landasan yang kuat untuk memperkokoh kesatuan. Dan wilayah luas yang dimiliki Indonesia ini dapat menimbulkan potensi ancaman maupun keunggulan. Jika dulu dinamikanya berupa penguasaan
wilayah oleh militer, maka saat ini lebih ditekankan ke arah bagaimana pelestarian alam di wilayah tersebut. Dikarenakan sudah tidak kalau dulu itu kan identiknya dengan perang, penguasaan wilayah oleh lawan atau pihak-pihak tertentu. Lalu tantangan wawasan Nusantara saat ini lebih ke arah kejahatan di dunia maya karena kaitannya ini dengan iptek. Berikut kami menemukan suatu artikel menarik yakni dari Vina Zulaina mengenai pandemi COVID-19 dalam perspektif wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi telah menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020. Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 15 Maret 2020, Presiden Jokowi meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pandemi COVID-19 adalah saat di mana seluruh rakyat Indonesia harus bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu pada gotong royong. Hal tersebut dimasukkan agar menjadi sebuah gerakan masyarakat, sehingga masalah-masalah yang lain yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini dapat tertangani dengan maksimal. Meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan pandemi telah menjadikan pandemi sebagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu melihat COVID-19 dalam perspektif wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik ini dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak pada geografi yang bersangkutan. Baik, jadi kata kunci dari wawasan Nusantara ini adalah suatu kebijakan yang memanfaatkan geografis dari suatu negara untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita nasionalnya. Sehingga setelah kami analisis artikel tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pemerintah menangani kasus ini dengan membatasi segala aktivitas di berbagai bidang dan mengeluarkan peraturan ditandai dengan adanya pasal-pasal terkait pembatasan ini, utamanya saat pandemi. Kemudian hubungan nasional pun terpengaruhi oleh cara pengurangan wilayah, pembatasan kontak fisik antar individu, serta pembatasan jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Hal ini tentu sudah sangat jelas karena selama pandemi ini untuk aktivitas misalnya pariwisata atau dari turis-turis asing yang ada di luar negeri itu kan dibatasi, tidak boleh datang ke Indonesia, sehingga secara tidak langsung itu pada bidang kerjasama internasional itu jadi terbatas juga akibat pandemi ini. Situasi pandemi COVID-19 dapat mendatangkan ancaman dalam pertahanan dan keamanan negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini sudah jelas ya. Kemudian akibatnya akan berimbas pada terhambatnya pemenuhan kepentingan dalam negeri karena adanya pembatasan interaksi kerjasama dengan negara lain. Seperti yang saya tekankan tadi, jadi dengan adanya pembatasan ini, pembatasan wilayah juga ya dalam artian kontak atau interaksi antar wilayah, sehingga mengakibatkan terhambatnya kepentingan dalam negeri seperti itu. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang kami pakai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.